Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini, saya percaya setiap kita ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Firman Tuhan berkata di kitab Yesaya 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Haleluya. Untuk itu kita tidak usah ragu, sebab Dia Tuhan yang ada bagi kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Berkuasa berjaya untuk selamanya.
bersuka cita di dalammu. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Kau Allah yang setia, Kau yang menyertai hari-hari hidup kami. Saat lewat kekelaman, tapi kami percaya Engkau Allah yang ada bagi kami. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, Kau juru selamat kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Amin, amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru
setia bagi Amin. kami. Kau Allah yang baik bagi setiap kami. Kami takkan goyah, kami takkan goyah Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Amin. Kami bersyukur menyembah Allah yang Terima hidup dan kasih benar. Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku.
Haleluya, kita percaya bahwa janji Tuhan itu yang terus menguatkan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, dan saya mengajak kita untuk kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah, untuk setiap janji Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus memelihara kami, bahkan sampai di waktu hari ini kami bisa bersama-sama beribadah secara online Tuhan. Dan kami mau membuka hati kami akan mendengarkan firman Tuhan yang hendak Engkau perkatakan bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu itu menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, hamba dalam seluruh perenungan hanya mengandalkan Engkau, Guru yang agung, yang dapat mengajarkan hamba dan setiap kami yang mendengarkan dengan bahasa yang sederhana. Kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami buka telinga rohani kami hendak mendengarkan apa kata Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima firman Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita buka sama-sama dari Kejadian 28 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-22. Kejadian 28 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-22. Mimpi Yakub di Betel. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang tergeletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat yang ke-14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat yang ke-16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menderikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, kalau kita lihat ada beberapa pasal sebelumnya yang melatar belakangi cerita ini. Kenapa sampai akhirnya Yakub harus berangkat dari Beersheba pergi ke Haran. Dia harus pergi dan kemudian dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, mimpi. Nah, kalau kita lihat dia adalah seorang anak, salah satu anak daripada Ishak dan Ribka, yang Tuhan janjikan kepada Ribka waktu di Kejadian yang
Kejadian pasal 25 ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepadanya, kepada Ribka, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Selain itu kita terus kemudian mulai membaca di pasal-pasal berikutnya bagaimana Yakub merampas hak kesulungan dari Esau dengan Esau menukarkan itu dengan semangkok kacang merah. Kemudian kita juga dapat melihat bagaimana Yakub akhirnya diberkati oleh Ishak ayahnya. Dan yang terakhir tadi kita telah baca bahwa Yakub harus melarikan diri. Nah, Yakub semenjak dari dalam kandungan sudah ada janji Tuhan yang Tuhan berikan mulai daripada Ribka. Ribka menerima janji itu. Dan kemudian ada berkat-berkat yang menyusul yang akhirnya Yakub terima. Nah, saya mencatat ada 2 berkat yang Yakub terima. Yang pertama adalah berkat kesulungan. Kalau kita lihat karena dia mengaku diri waktu ayahnya memanggil Esau, kau carikanlah supaya membuat sebuah makanan yang enak, olahlah daging itu supaya saya makan. Kemudian didengar sama ibunya Ribka. Ribka panggil Yakub, ayo akan saya masakan. Dan mulailah masakin untuk Ishak. Dan setelah itu yang terjadi, Yakub datang membawa makanannya, membawa dirinya. Kemudian dia mulai menutup sebagian badannya dengan bulu. Yang kemudian waktu diraba sama Ishak, wah ini waktu dicium kok baunya bau seperti Yakub, tapi kok ini badannya berbulu seperti Esau. Kita tahu ceritanya kalau akhirnya berkat kesulungan itu pun turun kepada Yakub. Itu ceritanya bisa kita lihat dalam Kejadian 27 ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Kita bisa baca sampai ayat yang ke-28, 29, di mana di situ berkat kesulungan itu diberikan. Yang harusnya buat Esau itu diberikan kepada Yakub. Yang kedua adalah berkat keturunan Abraham, atau yang saya sering sebut dengan berkat regenerasi. Kejadian 28 sebelum dia akan pergi ke Haran, ayahnya memanggilnya, Ishak memanggilnya dan berkata, Kejadian 28 ayat yang ketiga, moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa. Ayat yang keempat, moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Nah, semua berkat-berkat ini tentu akan menjadi pegangan yang luar biasa untuk Yakub. Sama seperti kita orang Kristen, waktu kita menerima janji Tuhan, kita menerima berkat bahwa Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, maka kita semuanya pasti menerimanya dengan sukacita. Namun fakta yang terjadi setelah Yakub diberkati dengan 2 berkat yang tadi, berkat kesulungan dan berkat Abraham, yang terjadi malah Yakub harus melarikan diri di rumahnya sendiri. Ini seperti sesuatu yang bertolak belakang. Waktu dia udah diberkati, bukannya kehidupannya mengalami berkat itu, tapi yang terjadi dia harus melarikan diri. Karena kakaknya berikhtiar untuk akan membunuh Yakub. Esau akan membunuh Yakub. Nah, banyak orang Kristen yang juga tahu tentang janji-janji Tuhan. Apakah itu salah? Justru itu bagus. Bahkan ada yang menghafalnya, bukan cuma sekedar tahu. Dan kemudian dengan lantang berkata dalam doa-doa, kami klaim janji Tuhan. Bla bla bla. Tuhan akan buat ini, pasti akan terjadi. Namun faktanya janji-janji itu tidak langsung membuat orang-orang tersebut mengalami akan berkat Tuhan. Nah, hari ini mari kita sama-sama belajar bagaimana Yakub berjuang untuk hidup dalam berkat Allah. Dia bisa menggapai semua itu. Apa yang menjadi fokus Yakub sebenarnya?
Apakah fokusnya terhadap berkatnya atau dia sedang fokus tentang hal yang lain? Nah, bagaimana dia berjuang, dan perjuangan itu membuat Yakub menjadi seorang yang berbeda. Menjadi seorang yang luar biasa. Apa saja yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan di atas? Yang pertama, waktu kita lihat mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang tergeletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Nah, yang pertama, kalau kita mau belajar dari Yakub, yang Yakub lakukan adalah Yakub harus meninggalkan zona kenyamanan. Wow. Apakah kita harus meninggalkan zona kenyamanan juga? Nah, kalau kita mau belajar bahwa kita melihat Yakub ini, dia tidur sebelumnya dalam kemah. Sekarang posisi dia tidur berbantalkan batu. Dia tidur beralaskan tanah. Dan dia beratapkan langit. Nah, Alkitab mencatat bahwa sebenarnya Yakub ini anak rumahan, Bapak Ibu Saudara. Dalam Kejadian 25 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28 berkata, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ternyata ini anak rumahan. Ini jadi sesuatu yang sungguh tidak menyenangkan buat Yakub ketika dia harus pergi keluar, meninggalkan tempat perlindungannya, meninggalkan zona kenyamanannya. Ini seorang anak rumah kemudian harus pergi, yang tadinya harus di tenda, dan itu membuat kenyamanannya menjadi terganggu pasti. Nah, ada saatnya kita berada dalam suasana yang baik-baik saja. Namun kadang masa sulit itu datang. Dan masa sulit itu justru akan menjadi anak tangga buat kita, supaya kita bisa bertumbuh lagi. Karena di masa-masa seperti itu, Tuhan sedang membentuk kita untuk sesuatu yang besar. Sama seperti Yakub. Tuhan sedang membentuknya. Tuhan sedang membentuk kembali Yakub untuk sesuatu yang besar. Masa-masa sulit itu menjadi anak tangga yang baik untuk kita untuk terus bertumbuh. Katakan amin. 2 Timotius 3 ayat yang pertama berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya baca sekali lagi. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dengan kata lain, masa ini tidak mungkin kita hindari. Masa ini memang harus ada. Dan yang pasti masa ini kita akan bisa lewati. Setiap masa sukar, setiap season, setiap musim pasti ada masa-masa di mana kita terlihat lemah. Ada masa-masa di mana kok susah sekali kehidupan ini. Tapi saya yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kita bisa lewatin. Nah, kita belajar dari Yakub ternyata memang benar. Untuk benar-benar kita bisa menikmati semua janji yang telah difirmankan oleh Tuhan, kita harus bisa keluar dari zona kenyamanan. Terkadang kita tanpa sadar kita ada dalam sebuah zona kenyamanan. Pekerjaan semuanya lancar-lancar saja. Ibadah, pelayanan semuanya lancar-lancar saja. Tapi terkadang keadaan itu mulai memaksakan kita supaya kita bisa keluar dari zona kenyamanan. Dan disitulah kita akan melihat Tuhan bekerja. Tentu ini menjadi sesuatu yang tidak juga nyaman kalau kita harus beribadah dari rumah. Semua kita pingin untuk kita beribadah bersama-sama. Tapi kita harus bisa melihat sisi baiknya. Di mana Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dalam diri kita.
memang tidak nyaman. Tapi menurut saya, pertumbuhan itu adalah sesuatu yang bisa terjadi saat kenyamanan mulai bisa kita lewati. Tanda kita bertumbuh itu waktu kita tidak nyaman. Kita mulai bisa bertumbuh, kita bisa mulai melakukan sesuatu yang lebih lagi. Ingat, masa sulit tidak bisa dihindari. Nah, pertanyaannya yang berikut adalah bagaimana kita bisa melewati masa sukar dan kita bisa menikmati akan berkat-berkat Allah. Setiap kita harus bisa melewati. Kalau kita sedang berada dalam zona ketidaknyamanan saat ini, berarti dengan kata lain, kita lagi berada di track yang tepat. Kita sedang dibentuk kembali oleh Tuhan. Aduh, pekerjaan saya kok merosot, usaha saya kok merosot, ada yang salah. Ini saat yang tepat untuk kita kembali merenungkan segala sesuatu dan kita mulai bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, Yakub harus bertemu. Kalau yang pertama tadi, Yakub harus masuk dalam zona ketidaknyamanan, meninggalkan zona yang nyaman dan masuk ke dalam zona ketidaknyamanan. Yang kedua, Yakub harus bertemu dengan pribadi yang telah berjanji itu. Bukan hanya bertemu dengan janjinya. Kalau kita baca dalam Kejadian 28 ayat yang ke-13 yang tadi kita baca di sebelumnya, kita akan melihat di situ, berdirilah Tuhan di samping dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Nah, di sini Tuhan sedang menunjukkan dirinya. Kalau sebelumnya Yakub mendengar cerita tentang bagaimana kakeknya Abraham mengalami Tuhan, kemudian mendengar cerita dari ayahnya Ishak tentang pengalamannya tentang Tuhan. Kali ini Yakub sendiri mengalami Tuhan. Kejadian 28 ayat yang ke-13. Saya suka dengan kata ini. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Yakub harus bertemu dengan pribadi yang berjanji itu. Bukan cuma sekedar mendengar akan janjinya. Tapi Yakub perlu untuk bertemu dengan dia yang menjanjikan. Makanya Tuhan berkata, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengajarkan kita dalam keadaan-keadaan sulit, kenalilah dia yang telah berjanji dalam hidup kita. Jangan cuma tahu tentang janjinya, tapi kita harus terus mengenali Tuhan. Kenali dia terus. Kenalilah pribadinya. Kalau di sini Tuhan berkata, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Kalau kita lihat dalam Hosea 6 ayatnya yang ke-6 berkata, Sebab aku, kata Tuhan, menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan sedang membuka dirinya supaya Yakub mengenal akan dirinya. Di sini, Akulah Tuhan, di ayat yang ke-13, Kejadian 28 ayat yang ke-13. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Nanti setelah perjalanan begitu lama, baru dibilang Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu bukti bahwa ini adalah sebuah perjalanan, awal dari sebuah perjalanan. Ketidaknyamanan. Yang kedua, Yakub memulai sebuah perjalanan baru, mengenal tentang siapa itu Allah. Masa sulit dipakai untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Sebelum kejadian di mana dia bermimpi, Yakub cuma hanya tahu cerita tentang Allahnya Abraham, opanya, dan papanya Ishak. Sekarang Tuhan membuka dirinya untuk dikenal oleh Yakub. Di masa-masa seperti ini, Tuhan pun membuka dirinya bagi setiap kita. Supaya kita benar-benar mau mengenal dia. Kita benar-benar mau tahu tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. So, pastikan dalam kondisi seperti apapun,
kita sedang berdiri berdampingan dengan Tuhan. Pastikan dalam kondisi seperti apapun, kita tetap mendengarkan firman-Nya. Makanya saya suka sekali dengan kata-kata tadi, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Di masa-masa seperti ini, masa-masa sulit yang mungkin dialami oleh banyak orang, bahkan Bapak Ibu Saudara juga ada yang mengalaminya. Saya mau katakan, mari terus berdiri bersama Tuhan. Kejar akan pengenalan akan Tuhan. Terlebih lagi, renungkan akan firman-Nya. Ayat yang ke-13 dari Kejadian 28 berkata bahwa tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Waktu Tuhan berdiri dan firman-Nya keluar membuka dirinya, maka ada janji yang Tuhan berikan. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Perhatikan di sini baik-baik, bahwa tanah yang tadinya tempat engkau berbaring, itu berbicara tentang dalam keadaan kondisi yang lemah. Dalam keadaan yang sepertinya hilang harapan. Yakub pun waktu itu sepertinya harus meninggalkan zona kenyamanan. Tidur berbaring tanpa bantal, tanpa atap, di tanah begitu saja. Tapi janji Tuhan berkata bahwa tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saya belajar satu hal baru, bahwa tempat atau kondisi yang kelihatannya membuat kita lemah saat ini akan diubahkan Tuhan, sehingga kita bisa berkuasa atas tempat itu. Kita bisa berkuasa atas keadaan itu, asalkan kita terus menyertakan Tuhan. Asalkan kita terus berdiri teguh bersama-sama dengan Dia. Berdiri di atas firman-Nya. Ayat yang ke-15 berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Dengan kata lain, sebenarnya Tuhan juga sedang memproses Yakub untuk Yakub bisa memulai sebuah perjalanan yang akan membentuk dia sebelum dia kembali lagi kepada tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Terkadang kita memang harus diproses sama Tuhan lewat berbagai kejadian yang ada. Tuhan mengizinkan setiap proses untuk mendewasakan kita. Kondisi ketidaknyamanan adalah cara terbaik yang Tuhan sediakan. Saya ulangi lagi. Kondisi ketidaknyamanan adalah cara terbaik yang Tuhan sediakan untuk melatih saya, melatih Bapak Ibu Saudara, dari posisi yang tadinya berbaring, tidak berdaya, menjadi posisi yang sebaliknya, berdiri teguh, menjadi seorang pemenang, menjadi seorang pemimpin. Kondisi ketidaknyamanan adalah cara terbaik. Yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan selalu berjalan di masa sekarang dan di masa depan. Dia Tuhan yang Alfa dan Omega. Dia melihat segala sesuatu. Pada waktu ini, di mana kita membaca dalam Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22, ini adalah masa-masa di mana Yakub memulai sebuah perjalanan rohani. Bukan cuma untuk sekedar mengejar akan berkat itu, tapi dia sedang mengejar pengenalan akan Allahnya lebih lagi. Bahkan buktinya, kalau Yakub sedang mengejar pengenalan akan Allahnya, yaitu dalam ayatnya yang ke-20. Kita baca sama-sama ayat yang ke-20, Kejadian 28 ayat yang ke-20. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku,
maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ternyata dia punya sebuah nazar di mana saya membuat ini menjadi peringatan, tapi nazarnya kalau benar-benar dalam perjalanan yang kutempuh ini Tuhan memelihara aku, memberikan saya roti untuk dimakan, memberikan pakaian untuk dipakai, saya bisa kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini ternyata sebuah perjalanan yang menarik bagi Yakub, perjalanan rohani di mana dia akan menemukan Allah yang sesungguhnya. Ayat yang ke-22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Tadinya berbicara tentang tugu peringatan. Nah, kalau kita bisa lihat, sebuah proses itu bukan hanya membuat kita dapat menikmati berkat Allah. Namun sebuah proses itu akan membuat kita semakin mengenal Allah yang kita sembah. Semakin mengenal pribadi itu. Bukan lagi kata orang. Kalau sebelumnya Yakub hanya mendengar cerita dari ayahnya Ishak tentang kejadian-kejadian yang Allah lakukan, waktu dia mulai melangkahkan kakinya untuk keluar dari zona nyaman, maka dia punya pengalaman rohani pertama. Dia bermimpi bertemu dengan Allah, dan Allah berfirman dalam kehidupannya. Mari kita rindukan punya pengalaman yang sama, supaya kita bisa berkata bahwa bukan kata orang saya tahu tentang Tuhan, tapi saya mengenalnya karena saya mengalaminya. Nah, perjalanan Yakub ternyata juga sebagai sebuah proses untuk dirinya mengakui Allah. Ternyata dia mengakui Allah bahwa sungguh Allah Abraham dan Allah Ishak ayahnya adalah Allah yang luar biasa. Nah, tugu peringatan menjadi rumah Allah. Di sini saya belajar bahwa jangan kita hanya hidup sekedar mengingat-ingat akan janjinya. Ingat, tugu peringatan itu dibuat sama Yakub. Di situ menandakan bahwa tempat itu adalah di mana dia punya pengalaman untuk mengingat akan pengalamannya, mengingat akan janji Tuhan. Nah, kita harus mulai melangkah lebih daripada itu. Tugu peringatan menjadi rumah Allah. Jangan cuma ingat tentang janji Tuhan. Rumah Allah berbicara tentang hidup di dalamnya. Kehidupan kita bukan cuma sekedar mengingat-ingat janjinya. Mengingat janji Tuhan tentu sangat penting. Tapi lebih dari itu, biar hidup kita dipenuhi oleh Allah, sang pemberi janji itu. Sehingga kita bisa berkata, dia ada di dalamku. Kalau dia yang berjanji saja ada di dalamku, maka janjinya pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Saya akan menutup dengan ini, Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Percayalah, waktu kita berjalan bersama-sama dengan Allah, waktu kita mau mengejar akan berkat-Nya, waktu kita mau mengejar akan janjinya, maka ingatlah yang penting bukan cuma sekedar janji itu. Tuhan berjanji bahwa masa depan sungguh ada, dan harapan tidak akan hilang. Pastikan waktu kita keluar dari zona nyaman kita sedang berdiri dengan Tuhan yang luar biasa. Firman-Nya tetap ada di dalam kita. Biar firman ini kita responi dengan hati yang mengucap syukur, kita bisa mengambilnya sehingga itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita satu dalam doa. Kita akan berdoa untuk bangsa ini. Kita akan berdoa untuk kota kita juga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan mengubahkan cara kami berpikir. Sehingga apa saja yang kami akan lakukan itu selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biar kami belajar Tuhan sama-sama hari ini. Dalam masa-masa ini terus berpegang kepada Engkau.
Terima kasih kalau kami ada di masa-masa seperti ini. Terima kasih karena kami tahu ketidaknyamanan itu membuat kami semakin bertumbuh. Ketidaknyamanan akan membuat kami semakin bergantung kepada Engkau. Ketidaknyamanan akan membuat kami untuk terus mengenal Engkau semakin lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa sungguh biar firman ini terpatri dalam kehidupan kami, dalam hati kami, menjadi rema. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk semua jemaat-Mu GBI Rock Sorong yang sedang menyaksikan di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang mereka lakukan, apa saja yang mereka doakan, biar Tuhan itu Engkau menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan terus pengharapan, berikan terus kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan. Kami percaya kota Sorong ada di hati Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa atas bangsa kami, atas kota kami. Diberkati setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih. Dari presiden sampai wali kota yang ada di kota Sorong pun Tuhan, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat, supaya dengan hikmat yang datang daripada Engkau, mereka bisa memimpin bangsa ini dengan penuh takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar gereja-gereja-Mu pun yang ada Tuhan di bangsa ini, di kota ini pun Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ibadah kami akan selesai dan kami mau menerima berkat daripada Engkau. Sebab kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu memberkati kami dengan sempurna. Mari angkat tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Tuhan kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus di awan-awan yang permai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, dapat langsung mengirimkan ke rekening jemaat yang tertera pada halaman terakhir Warta Jemaat. Dan untuk informasi kegiatan pastoral lainnya, dapat langsung menghubungi sekretariat di nomor berikut, atau dapat langsung memfollow akun Instagram dan Facebook kami. Sekian informasi minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.